Kemudian Bapak Ibu, manfaat dari uzlah ini adalah kata Rasulullah SAW, takufu syarra 'anin nas, yaitu menutup diri kita dari kejahatan kepada manusia. Fa innaka sadaqatu minka 'ala nafsik, maka itu adalah juga sedekah bagi dirimu, kata Rasulullah. Uzlah ini Bapak Ibu adalah menutup diri kita dari berbuat buruk kepada orang lain. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang kami muliakan, alhamdulillah, tak bosannya kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ibu-ibu dengan teman-temannya, bapak-bapak pagi hari ini sudah bisa melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah, dan sebelumnya tadi sudah bersilaturahmi dengan satu sama lain. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas, mengkaji satu hal yang mungkin hari ini terlupakan oleh umat muslim, termasuk diri kita sendiri, yaitu yang namanya uzlah. Ya Bapak Ibu, uzlah sering kita dengar atau mungkin tidak pernah terdengar oleh telinga kita. Uzlah ini adalah satu proses mengasingkan diri dari keramaian, dari kesibukan urusan duniawi, untuk kita mencari solusi-solusi dalam hidup kita. Dan ini dilakukan oleh para sahabat, para Rasulullah SAW, dan juga digambarkan di surah Al-Kahfi ayat 16. Kita bacakan Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, ayat ini bercerita tentang Ashabul Kahfi yang ketika sudah carut marut, sudah kacau sembahan-sembahan orang-orang di sekitarnya, maka mereka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam gua, dan mereka di sana berdiam diri mengharap rahmat Allah. Dan Allah menyampaikan dalam ayat ini, Allah akan merahmati mereka dan akan memberikan sesuatu, menyediakan sesuatu yang berguna untuk urusan mereka, sesuatu yang mereka harapkan solusi dari permasalahan mereka hadapi. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, itulah ayat yang menjelaskan, para ulama menjelaskan tentang uzlah ini, mengasingkan diri ketika sudah terjadi kekacauan-kekacauan termasuk hati kita sendiri. Karena akan ada bahaya nanti Bapak Ibu ketika kita tidak mengasingkan diri ketika menghadapi masalah. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, juga kami jelaskan terlebih dahulu hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Ada satu sahabat yang menemui Rasulullah. Jadi sahabat ini menanyakan kepada Rasulullah, "Ayyu afdalu a'mal ya Rasulullah?" Amalan apa yang paling utama wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab,
yaitu tujahidu fi sabilillah, engkau berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan juga jiwa kalian. Karena dia merasa bahwa dia tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan, dan juga hartanya mungkin tidak cukup untuk menjihadkan di jalan Allah. Dia bertanya lagi, kemudian setelah itu apa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, yaitu seseorang yang beriman kepada Allah, dia mengasingkan dirinya ke dalam gua dan kemudian dia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan rahmat dari Allah. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, kami jelaskan seperti apa uzlah ini dalam hidup kita. Bapak Ibu, banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Banyak sekali, mulai dari diri kita sendiri, tempat kerja, anak kita, dan harta kita, perniagaan kita, apapun itu akan menjadi sumber masalah. Maka ketika kita tidak menarik diri kita, Bapak Ibu, ketika kita tidak menarik diri kita dari hal itu sejenak, maka kita akan terus bercampur masalah itu. Kita berikan contoh, seorang suami yang pergi paginya bekerja dengan senang, dengan gembira, kemudian di tempat kerjanya, di kantor, dia ditekan oleh target-target perusahaannya. Kemudian datang manajernya memberikan tugas baru. Datang lagi bosnya, memberikan tugas baru. Sehingga kepalanya pusing, penuh dengan beban-beban pikiran. Maka Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, ketika dia bawa pulang masalah itu nantinya ke rumah, maka itu akan menjadi potensi masalah baru. Akan menjadi potensi masalah baru. Seperti apa Bapak Ibu? Melihat anaknya yang harusnya dia tersenyum, memberikan senyuman terbaik kepada anaknya sudah menunggu kepulangannya karena masalah tadi, maka dia tidak tersenyum. Anaknya memeluknya, dia marahi anaknya. Kemudian istrinya datang menanyakan, "Ba'a karajo di kantua tadi dah." Karena ada masalah yang banyak dia bawa ke rumah, maka dia marahi juga istrinya. Jangan banyak bertanya lain. Dan akhirnya si istrinya pun iba hati, sedih hati. Maka Bapak Ibu jamaah, itulah salah satu bahaya ketika kita tidak beruzlah. Maka ketika masalah yang kita hadapi sudah rasanya penuh, maka hendaklah kita mengasingkan terlebih dahulu. Kau bapak-bapak pulang dari Tampek Karajo, singgah dulu ke masjid. Sholat 2 rakaat, tenangkan diri dulu. Karena para sahabat Rasulullah itu dulu mengasingkan diri itu mereka ke gua. Artinya uzlah itu mengasingkan diri dari kesibukan dunia, tidak ada kebisingan, tidak ada pembicaraan, tidak ada yang lain-lain. Kita murni mengasingkan diri untuk menenangkan diri, mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beruzlah. Begitu juga ibu-ibu. Kalau rasanya kepala ini sudah mumet, banyak sekali pikiran, maka tidak kita paksakan semuanya. Tidak kita paksakan, harus dikarajuan enggak. Coba mengasingkan diri sejenak, tenangkan hati dulu, laksanakan sholat. Kemudian kita tidak harus memikirkan semuanya. Kita asingkan diri terlebih dahulu, kita sholat, kemudian kita tenangkan hati. Kita mengharap Allah berikan hikmah dalam diri kita, Allah berikan solusi-solusi dari permasalahan kita. Dan itu Bapak Ibu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah SAW mengasingkan diri ke Gua Hira itu disebabkan karena Rasulullah itu melihat kaumnya sudah lari, sudah jauh dari ajaran agama, melihat akhlak sudah hancur, melihat akidah sudah hancur, melihat perniagaan orang sudah semena-mena, tidak lagi sesuai dengan acuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengasingkan dirinya, dan kemudian Rasulullah
mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita Bapak Ibu. Rasulullah menganjurkan kita untuk beruzlah. Kalau kita tidak mampu untuk, dari hadis Rasulullah tadi, kita tidak mampu untuk berjihad dari diri kita, jiwa kita, harta kita, maka kita juga mengasingkan diri dari keramaian. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, juga uzlah ini sangat bermanfaat untuk diri kita ketika kita sudah disibukkan oleh urusan duniawi. Terkadang Bapak Ibu, kita terlalu terobsesi dengan dunia. Kita hari ini punya mobil yang mungkin mobil kijang. Nah, obsesi dunia kita semakin naik ke Avanza. Setelah Avanza naik ke Innova lagi, dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu yang kami muliakan, coba kita beruzlah sebentar. Coba kita mengasingkan sebentar. Jangan-jangan obsesi hidup kita itu, obsesi dunia kita itu bukan lagi berbicara tentang kebutuhan, tetapi hanya berbicara keinginan-keinginan. Itu dua hal yang sangat jauh berbeda Bapak Ibu. Kebutuhan adalah sesuatu yang memang kita butuhkan, karena akan menyulitkan kita ketika kita tidak memilikinya. Itulah kebutuhan. Tetapi keinginan Bapak Ibu tidak akan pernah terpuaskan. Keinginan-keinginan kita tidak akan pernah terpuaskan, maka hendaklah kita mengasingkan diri terlebih dahulu. Kita beruzlah terlebih dahulu Bapak Ibu. Tidak apa-apa Bapak Ibu, dimanapun kita bisa beruzlah. Yang penting kita mengasingkan diri dulu terlebih dahulu, baik di masjid, di rumah, bahkan di tempat kerja kita yang jauh dari keramaian. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, yang pertama itu adalah kita tidak membebankan kepada orang lain urusan kita. Yang kedua, mengasingkan diri kita, menata kembali apakah kebutuhan atau keinginan diri kita. Kemudian Bapak Ibu, manfaat dari uzlah ini adalah, kata Rasulullah SAW, takufu syarra anin nas, yaitu menutup diri kita dari kejahatan kepada manusia. Fa innaka sadaqatu minka ala nafsik, maka itu adalah juga sedekah bagi dirimu, kata Rasulullah. Uzlah ini Bapak Ibu adalah menutup diri kita dari berbuat buruk kepada orang lain. Bapak Ibu, coba kita rasa-rasa kembali. Sebenarnya anak-anak ini mengesalkan atau keadaan hati kita yang tidak baik? Ayo kita coba renungkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Sebenarnya anak-anak ini yang mengesalkan atau sebenarnya keadaan hati kita yang tidak baik? Keadaan hati kita yang tidak baik sebenarnya. Mereka bermain mobil-mobil karena keadaan hati kita yang tidak baik, maka kita marah-marah. Allah antuma, jangan main-main jual lagi. Sebenarnya kan anak-anak itu main-main Bapak Ibu. Sebenarnya kan pasti mereka yang main-main. Tapi karena hati kita tidak baik, maka kita menularkan keburukan kepada anak kita. Kita marah-marah, kita emosi, kita tampar mereka. Dilacuinya Bapak Ibu. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka beruzlah ini juga menutup diri kita untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain, berbuat buruk kepada orang lain. Semisal Bapak Ibu kita ada masalah, banyak sekali masalah kita, kemudian kita lewat jalan di masjid Bapak Ibu, kita pergi ke masjid, kita paksakan ke masjid, padahal keadaan hati kita masih hancur. Orang lewat, kita orang tuh sudah senyum Bapak Ibu menyapa kita, tapi wajah kita masih mengerucut, masih dengan muka marah. Akhirnya orang berprasangka, Ba'anyo ndak suku kawa, masalah hawa, ayah ndak suku nyo kawa. Dan akhirnya orang bersuuzon kepada kita Bapak Ibu. Padahal kita yang memiliki masalah, tapi kita tularkan masalah kepada orang lain. Orang bertanya, anan tajadida, dan bertanya-tanya julai. Dan akhirnya banyak sekali masalah yang ditimbulkan
karena kita sebenarnya tidak meluapkan atau tidak menempatkan masalah kita kepada tempat yang baik. Maka beruzlah ini juga bagus untuk kita menghindarkan diri kita dari keburukan kita kepada orang lain. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, juga uzlah ini kalau kita lihat bisa meluruskan kembali niat kita yang pada awalnya. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, semisal kita punya niat untuk bersedekah, kita niat untuk bersedekah, kemudian kita bersedekah 5 juta, 10 juta, ditulis oleh panitia, semisalnya seperti itu, ditulis oleh panitia. Yang awalnya kita ingin bersedekah, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi karena pengaruh di luar dari diri kita, terdengar oleh telinga kita, si fulan itu bersedekah sekian-sekian juta, lah mulai naik Bapak Ibu. Hasrat rianya sudah mulai naik. Si fulan itu bersedekah sekian-sekian-sekian, si fulan itu luar biasa, si fulan itu luar biasa. Maka hendaknya kita beruzlah sebentar, kita mengasingkan diri dari keramaian tersebut dan kita tata kembali hati kita. Inikah tujuan saya dari awal? Apakah saya mengharapkan pujian dari orang lain, atau saya mengharapkan berkah, mengharapkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, maka uzlah ini sangat penting dalam diri kita, jangan kita tinggalkan. Karena Bapak Ibu, kalau kita sibuk dengan keramaian, maka kita akan sering lupa diri. Kalau kita sibuk dengan keramaian, kita akan sering lupa diri. Di mana contohnya Bapak Ibu? Ambo sering melihat Bapak Ibu, yang ibu-ibu nih kalau rame-rame indak tanggung barangnya, sado kadi berangan. Ya Bapak Ibu, mohon maaf untuk ibu-ibu, kalau sedang rame-rame itu ndak tanggung bagaknya Bapak Ibu, sado kadi berangan. Tetapi kalau sendiri takkan dapat lihat, mbak aku ambo memberangan inyo tadi, mbak aku ambo memberangan oto. Kan Bapak Ibu misalnya di perjalanan bus, ibu-ibu sado isinyo, ada anak dan lewat Hondanya agak kacau bawa Hondanya, sado ibu-ibu tuh mengutuk tuh, oi kurang aja anak sialan tuh iko. Tetapi Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, terkadang itu bukan karena diri kita, tetapi karena beramai-ramai kita lupa diri, akhirnya kita melakukan sesuatu yang di luar dari diri kita. Maka perlu kita menjaga diri itu, kita asingkan diri kita sebentar. Walaupun di keramaian boleh mengasingkan diri, kita rasakan kembali. Apun awak kecian tadi, apun awak sampean tadi, lain tak bakal labian dan bersampaian tadi, lain tak menyakiti hati orang itu. Nah Bapak Ibu yang kami muliakan, uzlah ini sangat besar manfaatnya untuk mengontrol diri kita. Betapa banyak musibah yang hadir ketika tidak mampu mengontrol diri. Seorang hakim ketika dia memutuskan satu perkara dengan emosi, dengan amarah, maka tidak akalnya lagi yang memutuskan perkara tersebut, tapi kebencianlah yang memutuskan satu perkara tersebut. Seorang suami yang sangat marah luar biasa kepada istri, sejatinya bukan lagi hatinya yang ingin memisahkan diri dengan seorang istri tersebut, tapi emosilah yang dibumbui oleh setan tadi yang akan memutuskan satu perkara tersebut. Dan banyak sekali Bapak Ibu. Maka beruzlah ini, kalau kita berikan analogi Bapak Ibu, uzlah ini adalah membersihkan file-file sampah-sampah yang ada di HP kita. Ya Bapak Ibu, kita berkehidupan sehari-harinya kan banyak masuk tuh Bapak Ibu file-file itu masuk, tapi kita tidak sadar ada sampah file yang masuk ke dalam memori kita. Kalau kita tidak bersihkan file itu, maka dia akan terus berjalan dan akhirnya HP kita tersebut error, tidak bisa dipacik lah Bapak Ibu,
tidak bisa dipegang lagi, tidak bisa diapa-apain lagi. Maka sesekali kita harus periksa, sampahnya sudah banyak, maka tekan bersihkan file. Bersihkan file, maka membersihkan file ini adalah salah satu caranya kita beruzlah, mengasingkan diri terlebih dahulu. Kalau kita banyak salah, kita memohon ampun. Kalau kita sudah kacau pikirannya, maka kita tata kembali, kita arahkan kembali sesuai dengan tujuan hidup kita menurut Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, mudah-mudahan dari pengajian kita ini tentang uzlah bisa kita amalkan, karena ini adalah ajaran Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita lebih baik lagi menjalani kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, terlebih kepada kami yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.